Setelah 3 pertandingan di 3 zona waktu berbeda musim panas lalu, Manchester United memetik pelajaran dari pramusim terbaru mereka. Ini adalah ketiga kalinya United berlatih di UCLA dan staf telah berbicara tentang kemungkinan untuk kembali lagi tahun depan. Itu akan menandai tur pramusim ketiga berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Pilihan hotel SLS di Beverly Hills lebih sederhana daripada Wilshire dan Montage, tempat United bermarkas sebelumnya. SLS adalah Hotel Marriott Bonvoy, jadi United harus menyenangkan sponsor. Ketika United tiba dengan pengawalan polisi pada pukul 18.30 pada tanggal 24 Juli, satu-satunya penggemar yang hadir adalah 3 wartawan. Untuk merekam kedatangan mereka, pertandingan terakhir di South Carolina, yang zona waktunya 5 jam lebih lambat dari Inggris, digambarkan oleh sumber terpercaya sebagai titik persinggahan yang sempurna dalam perjalanan kembali dari La ke Manchester. United memilih Stadion Williams-Brice karena memiliki lapangan rumput alami dan kapasitas 70.000 untuk menampung basis penggemar United dan Liverpool. Pemain dan ofisial United terbang kembali ke Inggris langsung setelah pertandingan pada Sabtu malam. Halaman baru telah dibuka menjelang musim baru. Ten Hag melakukan sesi tanya-jawab selama 36 menit dengan pers. Nyaris semua pemain menghadiri sesi zona campuran bersama-sama, perkenalan dengan koresponden yang berdedikasi. Hanya Aaron Wan-Bissaka, Scott McTominay, Mason Mount, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho yang menghindari tugas media. McTominay terkenal curiga terhadap pers selama bertahun-tahun. Rumor tentang pacarnya dan dugaan skema Ponzi ayahnya mungkin telah memicunya. Mount memiliki pramusim yang lebih dinamis daripada yang pertama bersama United, tetapi penolakannya untuk terlibat dengan media tetap membingungkan. Bahkan ia perlu dibujuk untuk duduk dan mengobrol dengan MU TV. Sir Dave Brailsford dan Ashworth mengambil jalan pintas melalui zona campuran Stadion Snapdragon untuk menghindari interaksi dengan pers. Meski tur United berlangsung tenang, seorang sumber di ruang ganti mencatat bahwa buktinya akan terlihat di lapangan. Pemain Manchester United yang paling menonjol selama pramusim 2024-2025 tidaklah sulit untuk ditentukan. Amad Diallo bermain seperti pesepak bola yang penuh percaya diri, yang tampak mampu memengaruhi permainan setiap kali menguasai bola. Amad telah mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan yang dimainkannya, dan penting untuk dicatat bahwa pertandingan tersebut belum dimainkan secara penuh. 214 menit yang ia mainkan hanya lebih dari 2 pertandingan penuh. Penampilan Amad sangat menarik, bahkan di samping gol yang telah ia cetak. Amad memberikan assist pertamanya untuk Manchester United pada tahun 2021 dengan memberi assist kepada Mason Greenwood untuk mencetak gol di Old Trafford melawan Leicester City. Sejak saat itu, Amad telah menempuh jalan panjang untuk menjadi pemain kunci, menjalani 2 masa peminjaman, mengalami cedera, dan kemudian memaksa masuk ke tim pada Mei 2024, 3 tahun kemudian. Amad telah melanjutkan apa yang telah ia tinggalkan, mempersiapkan dirinya untuk musim 2024-25 yang hebat setelah memainkan peran kunci di pramusim. Setelah absen di pertandingan pertama melawan Rosenborg, Amad tampil mengesankan dalam pertandingan melawan Rangers, Arsenal, Real Betis, dan Liverpool. Ia telah menciptakan 10 peluang mencetak gol selama pertandingan-pertandingan ini, 2 diantaranya hanya dimainkannya setengah pertandingan. Amad rata-rata membuat umpan kunci setiap 21 menit, angka yang sangat mengesankan diikuti oleh Mason Mount, yang menciptakan peluang setiap 28 menit selama pramusim. Amad tampaknya telah memastikan starter di sayap kanan Manchester United untuk Community Shield, dan sangat mungkin juga untuk pertandingan pembukaan musim Liga Primer. Pemain kedua yang menonjol adalah Harry Amas, yang baru direkrut dari Watford 1 tahun lalu, saat berusia 16 tahun. Ia memanfaatkan kesempatannya dalam tur
menjadi starter di ketiga pertandingan di Amrik sebagai bek kiri, yang merupakan posisi bermasalah bagi klub karena cedera. Amas telah menunjukkan janji selama penampilannya. Ia melakukan 3 tackle sukses melawan Liverpool selama 73 menit, jumlah tertinggi bersama semua pemain di lapangan. Ia juga menciptakan 2 peluang mencetak gol, menunjukkan kualitasnya saat menyerangnya membantunya menonjol di level muda. Ada beberapa momen sulit juga, tetapi pengalaman ini akan menjadi bekal yang baik bagi Amas untuk masa depan. Pengalaman berharga bagi pemain berusia 17 tahun itu, yang diharapkan Erik ten Hag akan mengikuti jejak Kobbie Mainoo. Amas mengirimkan pesan di Instagram dengan koleksi gambar yang menunjukkan keterlibatannya di tim utama di AS. Banyak rekan setim Manchester United dari tur dan akademi membalas pesan Harry Amas, mengungkapkan rasa hormat mereka kepada pemain muda itu. Dan yang menarik, ada tanggapan dari Chido Obi Martin, penyerang remaja produktif yang telah meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Manchester United. Penyerang muda itu akan menjalani pemeriksaan medis untuk menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United. Harry Amas tergoda oleh jalur tim utama Manchester United ketika ia membuat keputusan untuk menandatangani kontrak dengan klub tersebut musim panas lalu. Dan itu agaknya segera terwujud. Dengan cederanya Shaw dan Malacia, bahkan bisa bersamaan dengan Obi Martin. Mantan akademi Arsenal dapat berakhir sebagai penyerang pilihan ketiga United musim depan. Tidak akan mengejutkan melihatnya melakukan debut tim utamanya pada tahun 2024-2025, meskipun usianya masih muda. Setelah mencetak 32 gol untuk tim U18 Arsenal musim lalu, ia dianggap sebagai salah satu prospek penyerang terbaik di Eropa, dan perekrutannya merupakan sebuah keuntungan besar bagi United. Ineos dan sejumlah pejabat MU melihat Cole Palmer sebagai calon pengganti Bruno Fernandes di masa depan. Meskipun ia pernah bermain di City, diyakini keluarganya akan mendesaknya untuk bergabung ke MU jika ada kesempatan. Terlebih, Jason Wilcock dulu adalah mentornya dan pengagum beratnya. Di sisi pemain, Cole Palmer adalah penggemar Manchester United sejak kecil, dan bermain bagi Setan Merah adalah impian terbesarnya. Tak hanya Palmer yang digoda. Kemungkinan kehilangan Joan Martinez membuat Carlo Ancelotti marah. Manajer asal Italia itu yakin bahwa pemain tengah muda itu adalah bagian penting bagi masa depan Real Madrid, dan tawaran dari MU itu menggiurkan. Bek tengah muda itu sangat bermimpi main di Madrid. Tetapi tekanan dari Manchester United dapat meningkat dalam beberapa minggu mendatang, dan Real Madrid harus membuat keputusan penting. Ini membuat Ancelotti takut. Tak hanya itu, MU juga mencoba membajak wonderkid Brazil dari Chelsea. Manchester United dan Borussia Dortmund dikabarkan bersaing dengan Chelsea guna merekrut Gabriel Mac. Pemain depan berusia 16 tahun itu saat ini bermain untuk Grêmio FB Porto Alegrense U20 di Brasil.